Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan presentasikan hasil kelompok kami. Pembahasan yang pertama, pengertian konsumen. Kedua, hak dan kewajiban konsumen. Ketiga, prinsip konsumsi dalam Islam. Dan keempat, instrumen perlindungan konsumen. Pengertian konsumen. Istilah konsumen berasal dari kata consumer yang secara harfiah berarti setiap orang yang menggunakan barang. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan. Hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen ada 6, yaitu hak memperoleh keamanan, hak memilih, hak mendapat informasi, hak untuk didengar, hak untuk mendapat kompensasi, lalu hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban konsumen. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Baik, selanjutnya mengenai prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Yaitu yang pertama ada prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Yang kedua mengenai ada prinsip kebersihan. Syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Quran maupun sunnah tentang makanan, yaitu harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan, makanlah dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. Yang ketiga ada prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman, yaitu sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebih-lebihan. Yang keempat ada prinsip kemurahan hati. Allah dengan kemurahan hatinya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia. Maka, sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman, maka hendaklah kita sisihkan makanan yang ada pada kita, kemudian kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Yang terakhir ada prinsip moralitas. Pada akhirnya, konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam, sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan. Allah memberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup umat manusia agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Sehingga seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih setelah makan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam masyarakat. Instrumen perlindungan konsumen. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau UU PK
Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.